Dan saat kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah kami, itu cukup bagi kami karena kehadiran-Mu akan melawat kami dengan tema-tema yang sudah kami tentukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita merenungkan satu firman Tuhan tentang kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, satu tema yang kadang sangat menantang orang-orang percaya. Orang percaya di awal mereka percaya pada waktu itu di kitab Roma, Bapak Ibu, mereka dibenarkan karena iman. Ya, katakan mereka dibenarkan karena iman, tapi dalam kenyataannya iman mereka mengalami tantangan. Ya, iman mereka mengalami tantangan tentang kehidupan ini, dan ketika mereka menghadapi tantangan itu, mereka mulai merenungkan di mana Tuhan. Ya, mereka meragukan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan uh, kita melihat tidak jarang dalam kenyataan hidup, ya, kenyataan hidup orang percaya demikian, ya. Dia percaya kepada Tuhan, tapi uh, meragukan Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhannya. Dan itu memang final dari tujuan iblis dalam kehidupan kita, yaitu memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satu keadaan yang lebih buruk daripada kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan sebaliknya, tidak ada keadaan yang lebih baik daripada ketika kita merasakan uh, Allah menyertai kita. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan. Saya senang lagu tadi, Allah mengerti, Allah peduli. Ya, saya pernah bawa bagian firman Tuhan ini mungkin di bawah tema yang lain. Sebab itu apakah Roma 8 ayat 31 39, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah. Allah yang malam eh, Sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau pedang? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini pernyataan Rasul Paulus yang terakhir ini, bahwa tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini kebenarannya, ini doktrinnya. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang percaya yang minta maaf, ya, harus terpisah dari kasih Allah. Ya, harus meninggalkan Tuhan mereka. Bahkan hamba Tuhan, ya, Pak Calvin pernah bukakan ada sejumlah berapa hamba Tuhan eh, yang mualaf meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan penderitaan itu. Itulah sebabnya istri Ayub sendiri bilang, Ayub, tinggalkan Allahmu. Ya.
lalu matilah engkau. Sampai karena dia tidak tahan melihat penderitaan Ayub dan dia tidak eh, mampu lagi melihat penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Ya, satu kesaksian mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, ayat 35 ini ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu, ini bukan apakah, tapi siapakah? Dia menunjuk satu tokoh yang akan memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus. Karena dia tahu bahwa tidak ada keadaan yang lebih buruk dari seseorang yang merasa ditinggalkan Kristus atau meninggalkan Kristus. Ya, apa dia bilang? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau sampai kepada pedang. Kita belum sampai kepada pedang. Kadang sampai kepada ketelanjangan aja kita sudah nggak mampu. Bahkan sampai kelaparan saja kita tidak mampu mungkin. Saya tanggal 12 Juli kemarin ulang tahun Bapak Ibu, dan itu ulang tahun saya yang paling menakutkan. Sebetulnya, kalau saya mau jujur ya, saya kesaksiannya. Ya, saya baru sadar bahwa saya sudah 60 tahun Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu usia 60 adalah usia purna. Ya, sudah tidak menghasilkan lagi. Ya, sulit mencari kerjaan. Sementara saya ambil keputusan pada waktu itu, ya, untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan, nah, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, saya tiap Selasa, Jumat ngantar istri saya kerja. Nanti mulai bulan depan, bulan Agustus sudah tidak lagi, karena dia juga sudah purna Bapak Ibu. Dan kami mulai khawatir dengan kehidupan ini bagaimana ke depan. Ya, sulit usia ini mencari kerjaan. Ya, sehingga ini jadi pergumulan tersendiri bagi kami. Tapi puji Tuhan bukan satu kebetulan kalau ada firman Tuhan ini yang menguatkan kami. Paulus mengingatkan bahwa Allah itu bukan aja Allah yang imanen, ya, tapi dia transenden. Dia bukan seperti seorang pembuat jam, seperti Ibu Anita kemarin katakan. Lalu dia pasarkan, dia buang ke pasar jamnya, lalu dia biarkan begitu aja. Tidak, dia Allah yang menyertai kita. Bukan cuma dulu, bukan cuma ketika dia menjadi pahlawan berdarah-darah, bahkan sampai sekarang. Karena dia Allah yang menyertai kita. Itulah sebabnya Paulus di sini nasihatkan kepada orang percaya yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka ambil keputusan percaya kepada Yesus dan setelah itu mereka mengalami aniaya Bapak Ibu. Diadu dengan binatang ya dan lain sebagainya. Dan Paulus mengingatkan mereka bahwa Tuhan menyertai kamu. Ya, mari kita lihat rangkaian pembahasan firman Tuhan ini. Ya, pertama, yakinlah akan pemihakan Allah, ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Ini penting sekali. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yakin akan pemihakan Allah ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak boleh hanya sejauh konsep, sejauh iman saja, tapi kita yakin sekarang ini 2000 tahun berikutnya Allah itu masih memihak kepada kita. Saya senang lagu Allah peduli, Allah mengerti tadi Bapak Ibu. Kita bukan memiliki Allah yang jauh di atas sana. Dia Allah yang sudah menjadi manusia, yang merasakan kehausan dan kelaparan. Sehingga saya begitu percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan saya kelaparan dan kehausan. Ya. Sini dikatakan jika Allah di pihak kita, Bapak Ibu, ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Kadang orang percaya dalam gereja dia boleh nyanyi, ya.
Allah sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi begitu masuk dalam kehidupan yang nyata keluar gereja, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dia akan nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ya, lagunya berubah Bapak Ibu. Dia lupa Allahnya yang sanggup itu. Ya, janji Allah menyertai ini luar biasa. Yesus datang ke dunia, malaikat bilang beri nama dia Immanuel. Dan dia meninggalkan dunia dengan janji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Jadi sebetulnya keinginan menyertai itu lebih kuat Tuhan daripada kita. Bahkan apa ini eh, minat untuk menyertai itu berasal daripada Tuhan. Nah, jadi Tuhan ingin sekali menyertai kita. Itulah sebabnya dia menjadi manusia, inkarnasi, supaya dia dapat merasakan semua yang manusia rasakan. Karena dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Cuma penyertaan ini eh, harus connect, karena dia ada jalannya Tuhan itu. Ya, kita kalau hidup menyakitkan hati Tuhan, kita minta disertai Tuhan juga bagaimana. Ya, jadi ketika Allah memihak kita, itu karena kita sedang berada di pihaknya, bukan di tempat yang lain. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, Bapak Ibu. Ya, jika Allah di pihak kita, ya, siapa yang akan melawan kita? Sudah pasti jawabannya yang ada lawan, terada lawan, boten enten lawane. Ya, tidak ada lawan Bapak Ibu. Karena Allah itu adalah yang terkuat, yang perkasa, pahlawan kita. Yang telah berdarah-darah menjadi pahlawan kita. Saya jadi ingat pesan Bung Karno. Jas merah. Ya, jangan pernah melupakan sejarah. Kadang orang tahu, tahu, kayak percaya, tapi tidak mempercayakan diri. Gitu ya. Jadi dia tahu ada sejarah itu. Tapi dia tidak mengalami sejarah itu. Sehingga tidak jarang eh, kita tidak menghargai pahlawan-pahlawan kita. Ya, padahal ketika kita sadar bahwa pahlawan itu luar biasa dan dia bukan yang dulu saja, tapi sekarang juga dia masih hidup di tengah-tengah kita. Itulah Allah kita. Kalau pahlawan-pahlawan nasional kita ya sudah almarhum semua, tapi Allah kita tidak ada matinya. Sebab itu saya suka lagu sebab dia hidup ada hari esok. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah yakin akan kasih Allah, ayatnya yang ke-32. Ya, kalimatnya di sini mungkin agak sulit. Ya, begini kalimat bebasnya. Bapak Ibu, apa yang dikasih Tuhan dalam kehidupan dalam diri Bapak apa sebetulnya yang paling dikasihnya? Ialah anaknya. Nah, kalau anaknya itu saja telah dia berikan kepada kita, masa yang lainnya enggak sih? Cuma dia kalimatkan begini. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya punya sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan saya berikan kepada orang lain. Pasti orang itu adalah orang yang paling saya kasihi.
Ya. Nah, Yesus itu anak yang paling dia kasihi dan dia tidak menyayangkannya. Ya. Bagaimana dia tidak menganukan segala sesuatu itu pasti paket, menyertai. Jadi jangan pernah kita ragu dengan kasih Allah. Dia Allah yang akan mengasihi kita. Kita pernah mengalami krismon, ya. Tapi apakah jatah Bapak Ibu makan berkurang dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari atau 1 kali sehari? Tidak. Jadi dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan tetap resepsi katanya. Ya, karena pemeliharaan Tuhan mengimbangi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat kata jangan takut itu tiap hari seharusnya ada dalam kehidupan kita. Karena dia ada 360 kali ditulis di Alkitab. Jadi satu hari satu kata jangan takut dalam kehidupan kita. Jangan takut apapun Bapak Ibu. Ya, apapun jangan takut. Saya senang kemarin didahului oleh renungan Ibu Anita yang mendorong kita. Jangan takut dalam hal apapun. Ya, sampai kepada ya kebutuhan setiap hari. Ya, tentang kasih Tuhan. Ya, di sini jelas sekali bagian firman-Nya. Tapi pastikan bahwa kita ada di jalan kebenaran. Ya, karena itu jalannya Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh di pihak Dia, yaitu jika kita berada di pihak Dia, bagaimana Dia menyertai, memihak kepada kita. Kalau kita tidak di pihak Dia, jadi konyol kalau orang pegang ayat, jika Allah di pihak kita sementara Dia sedang berlawanan dengan Allah, menyakiti hati Allah hidupnya. Dan orang yang disertai Allah, jangan takut tentang kasih Allah. Kalau Yesus saja yang paling berharga diberikannya kepada kita, masa yang lain tidak sih? Masa makan minum tidak sih? Masa beras minyak lain tidak sih? Ya, Tuhan punya banyak cara. Yang berikut Bapak Ibu, yakin akan pembelaan Allah. Bapak Ibu, ketika Bapak mengatakan upah dosa adalah maut, ya, karena itu Rapesman jangan masuk neraka. Maka ada pembela saya tuh, ada pembela saya, dia bilang interupsi hakim ketua, biar Raples dibebaskan, biar saya yang disalib, ya. Jadi sebetulnya itu gambar saya tuh yang disalib, sebetulnya seharusnya itu terjadi pergantian di sana oleh karena ada pembela yang luar biasa. Ayatnya ke-34 Bapak Ibu. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah. Ngapain Bapak Ibu? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita bukan saja dulu dia pernah menjadi pahlawan kita Bapak Ibu. Tapi sekarang juga dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kan pengakuan iman kita. Ngapain duduk-duduk sana, angkat ongkang-ongkang kaki? Enggak, ya. Dia membela kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak ada front pembela. Yang ada adalah Allah yang membela kita. Ya, itu, ya. Bapak Ibu masih ingat yang menulis surat ini, pertobatannya, pertobatan Paulus. Ya, ada suara yang nyaring berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, apakah pernah Paulus menganiaya Yesus? Tapi itulah pembela kita. Ya, ketika kita mengalami penganiayaan, dia merasakan semuanya itu.
Sehingga jangan takut dengan situasi bangsa dan negara kita. Memang akhir-akhir ini intoleransi, radikalisme begitu uh, maraknya. Tetapi uh, percayalah, Allah yang membela kita, bukan kita yang membela Allah. Karena dia adalah pendiri gereja itu. Dia sendiri yang bilang, Matius 16 ayat 18. Di atas pengakuanmu, Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi pendirian jemaat itu visi Tuhan Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, ya, alam maut tidak akan menguasainya. Ya, dia sudah janji alam maut tidak akan menguasainya, apalagi yang tidak maut. Ya, dia datang membela dan memberikan pembelaan bagi kita. Tapi kita tetap harus menyuarakan itu suara kebenaran. Kita membela kebenaran, bukan membela Tuhan. Kebenaran harus disuarakan ke pemerintah, instansi-instansi terkait, sehingga kebenaran akan menjadi kebenaran dan kesalahan akan menjadi kesalahan. Kita lanjut ke yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah ada tiga, yakin akan pemihakan, kasih, pembelaan, dan terakhir adalah yakin akan kemenangan. Iya, memang Roma 8 ini eh, temanya adalah keyakinan, ya, tentang keyakinan Bapak Ibu. Karena jemaat hanya memiliki percaya, dia tidak yakin dengan percayanya itu. "Oh, Tuhan benar-benar pahlawan kita enggak? Kok kita kayak gini sih?" gitu. Ya melalui ayat 35 tadi tuh, ya penganiayaan, kesesakan, bahaya atau pedang tadi. Ingat siapa? Ya, ada satu pribadi yang ingin kita terpisah dari Allah. Tapi bagian akhir ini luar biasa. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih daripada orang yang menang? Karena pemenangnya adalah Tuhan. Tuhan Yesus pemenangnya. Kenapa kita lebih? Ya kita tidak berperang. Hanya menerima saja itu lebih dari pemenang. Ya, pemenangnya adalah Tuhan sebetulnya. Dia yang telah mengasihi kita di sini dikatakan. Dia yang telah mengalahkan maut. Dia yang telah memikul dosa kita. Kita hanya menerimanya. Wow, tidak kerja. Hanya menerimanya itu lebih daripada pemenang. Ya. Allah yang membuat kita menang, Bapak Ibu. Menang dari semua masalah-masalah kehidupan kita. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, bukan oleh yang lain. Artinya kemenangan itu anugerah yang luar biasa. Tanpa bertanding kita menang. Tuhan kita yang berdarah-darah, tapi kita yang terima pialanya, Bapak Ibu. Karena itu di sini ditutup oleh Rasul Paulus. Sebab aku yakin, maksudnya kalau kamu memiliki keyakinan-keyakinan tadi, Paulus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya kita terus bersekutu dengan Allah. Hati-hati dengan hal-hal di atas tadi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya mau katakan, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu kedukun. Saya mau katakan Bapak Ibu mungkin sembuh, tapi terpisah dari Allah. Ya. Dan kesembuhan itu bohong. Ya. Ya, karena yang dari dukun itu semuanya bohong. Ya. Kelihatannya sembuh,
tapi itu upaya memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Bapak Ibu ingin naik jabatan, dapat jabatan tertentu, tinggalkan Yesus. Dapat jabatannya, tapi terpisah dari kasih Allah. Jadi kesulitan-kesulitan hidup tadi, ketelanjangan, bahaya atau pedang kemiskinan dan lain itu tujuannya hanya satu, memisahkan kita dari kasih Allah. Iblis tidak pernah rela, ya, sampai sekali berayu pun, ya, dia minta izin sama Tuhan untuk memisahkan dia, ya. Dan iblis tahu, iblis bilang, ya karena engkau melindunginya, coba engkau biarkan kami eh, menggojok kayu, pasti dia akan menghujat engkau. Ya. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat, Ayub tidak berbuat dosa kepada Allah dengan mulutnya. Ya. Bahkan dia masuk dalam ketekunan, Bapak Ibu. Masuk dalam ketekunan dan ayat pasal 42 dia mengatakan, kalau dulu aku hanya tahu engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku tertuju padamu. Ya, artinya justru dalam pergumulan itu dia berjumpa dengan Tuhan dan dia merasakan Tuhan pahlawan itu, ya, memulihkan dia semuanya, ya, mengembalikan segala yang hilang. Iya, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita lagi pagi hari ini, ya, untuk bagaimana kita hidup dalam penyertaan dan kehadiran Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, saya selesai berbicara. Mungkin banyak hal yang tidak saya jelaskan lebih luas lagi. Tapi saya percaya Roh-Mu yang kudus tidak terbatas akan menjelaskan kepada saya, kepada kami semua, jauh daripada yang saya jelaskan ya Tuhan. Supaya firman Tuhan ini semakin dalam, semakin berbicara, dan semakin aplikatif dalam kehidupan kami. Berkati semua kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh menolong kami di masa-masa yang sulit, dalam ketakutan, dalam apapun keraguan kami. Tapi satu hal yang kami tidak boleh ragu adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya masalah-masalah yang ada. Mohon anugerah Tuhan atas kehidupan kami, supaya kami terus merasakan kehadiran Allah, karena tidak ada keadaan yang lebih indah daripada Allah hadir di tengah kami. Dan tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada ketika kami ditinggalkan Allah, bahkan merasa ditinggalkan Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.